kiamat badai hujan akan datang. Untungnya, aku terlahir kembali 3 hari sebelumnya. Aku sudah menyiapkan segalanya. Kak ayah ini, aku sendiri yang akan menghabisi si brengsek itu. Pacarku, si tak diinginkan itu, dengan alasan menghemat biaya sewa dan bensin, mengatur agar adiknya, Xiao Sam, tinggal di rumahku. Saat kiamat badai hujan tiba, dia dan Xiao Shan berpesta pora di rumahku. Mereka bahkan mengeluh persediaan makananku terlalu sedikit. Hari itu, si brengsek itu bilang ada temannya di bawah yang membawakan makanan. Dia menyuruhku turun bersama mereka untuk mengambilnya. Ternyata, aku malah dijadikan alat tukar oleh mereka untuk mendapatkan pasokan. Aku tidak tahan dipermalukan, dan langsung melompat ke dalam air untuk bunuh diri. Saat aku membuka mata lagi, aku kembali ke masa ketika si brengsek itu mengusulkan agar adik kesayangannya tinggal di rumah. Hui hui. Adikku, Xiao Shan, mau datang ke kota kita untuk kerja sambilan liburan musim panas. Kasihan kan, cewek sendirian tinggal di luar, gak aman. Biarin dia tinggal di rumah kita saja ya. Tenang saja, cuma numpang sementara call. Nanti kalau dia sudah mapan, dia bakal pindah. Sayang, tunggu sebentar. Perutku sakit, mau ke toilet dulu. Aku bergegas ke kamar mandi. Teringat kembali kejadian kiamat banjir di kehidupanku yang lalu. Rasa sesak napas sebelum mati kedinginan itu membuatku sulit bernapas. Aku segera mengeluarkan penyerap air yang sudah kusimpan. Merek Shenchanglu Tepe transparan. Di kehidupanku yang lalu, ada orang yang berhasil selamat dari kiamat badai hujan hanya dengan benda ini. Benda ini tidak hanya punya ribuan pori-pori yang bisa dengan cepat menyerap air hujan yang masuk, tapi juga dilengkapi lapisan yang cepat kering, sehingga bisa tetap kering tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Tebalnya cuma 0,12 cm. Bahkan di celah yang paling sempit sekalipun, setiap tetes air bisa terkunci rapat olehnya. Aku buru-buru mengambil dan membungkus semua stok yang ada. Di luar pintu, si brengsek itu, melihatku belum juga keluar, mulai mendesak. Hui hui. Ya sudahlah, nanti aku suruh adikku bayar uang siwak ke kamu. Gimana? Aku berjalan keluar sambil tersenyum dan berkata, aduh, adikmu kan adikku juga. Gak usah bayar-bayar segala. Cepat panggil dia ke sini. Aku lalu mengambil ponselku dan melirik jam. Lalu berkata, di kantor lagi ada urusan. Aku pergi dulu ya. Si brengsek itu kelihatan senang sekali, karena aku begitu mudahnya menyetujui permintaannya. Dia langsung berlari ke balkon dengan semangat untuk mengabari Xiao Shan. Aku membereskan barang-barangku seadanya dan pergi dari rumah. Melihat komplek perumahan yang cerah disinari matahari, aku merasa sangat beruntung. Bisa terlahir kembali 3 hari sebelum kiamat badai hujan. Di kehidupan kedua ini, aku akan melihat si brengsek dan si pelakor itu mendapatkan balasan yang setimpal. Aku mendatangi sebuah perusahaan keuangan dan bilang kepada petugasnya, saya mau menggadaikan properti. Di rumah lagi ada masalah, butuh uang cepat. Bisa langsung datang untuk survei rumah sekarang juga. Petugasnya langsung setuju. Aku memanfaatkan waktu saat si brengsek itu pergi menjemput adik kesayangannya untuk langsung membawa orang ke rumah untuk survei. Aku minta uangnya Kai saat itu juga. Harga masih bisa nego. Lagi pula, kiamat sudah di depan mata. Makanan adalah kunci untuk bertahan hidup. Pihak sana sangat puas dengan kondisi rumahnya. Setelah mengantar mereka pulang, aku melihat uang yang masuk ke rekeningku. Ditambah dengan tabunganku sendiri, totalnya ada lebih dari 3 juta. Aku lalu mengeluarkan kamera pengawas yang tadi sekalian kubeli di jalan dan memasangnya di tempat tersembunyi di rumah. Setelah itu, aku langsung menyetir ke kantor agen properti, mengatakan ingin menyewa apartemen penthouse yang besar di lantai atas. Si brengsek itu memang bilang Xiao Shan hanya numpang sementara di rumahku. Tapi itu cuma akal-akalan, agar dia bisa tahu situasiku lebih dalam. Waktu kami baru jadian, omongannya manis sekali. Hui hui. Demi tanggung jawabku padamu, aku janji tidak akan menyentuhmu sebelum kita menikah. Padahal, dia sendiri sudah lama main gila dengan si pelakor itu. Dia mau menikahiku hanya karena mengincar harta warisan peninggalan orang tuaku. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan mobil setengah tahun yang lalu. Aku anak tunggal, jadi aku dapat uang kompensasi jutaan. Setelah dia tahu soal itu, dia langsung mengajakku menikah. Dia bahkan menyuruhku untuk mengurangi kontak dengan teman dan kerabat. Katanya, agar uangku tidak diincar oleh mereka. Waktu itu aku sangat tersentuh dengan sikapnya dan berharap bisa membangun keluarga. Tapi karena orang tuaku baru saja meninggal, aku belum punya keinginan untuk menikah saat itu. Aku berjanji padanya, setelah masa berkabung 1 tahun, kami akan menikah, agar dia tenang. Aku membeli rumah ini, berniat menjadikannya rumah kami setelah menikah. Rumah baruku baru selesai direnovasi setengah bulan. Dia sudah tidak sabar ingin membawa si pelakor itu ke sini. Dering ponsel berbunyi, menyadarkanku dari lamunan. Aku dengan cepat menandatangani perjanjian sewa dengan agen properti. Baru kemudian mengangkat telepon. Hui hui, kamu nggak di rumah? Si brengsek itu bertanya. Baguslah kalau begitu. Adikku kelelahan setelah perjalanan berjam-jam. Nanti sekalian beli bahan makanan buat masak ya. Aku jadi ragu di kehidupanku yang lalu. Apa yang aku suka dari bajingan ini? Aku lembur, pulangnya bakal malam banget. Kalian pesan makanan online saja. Si brengsek itu pura-pura terdengar kecewa.
Memangnya kamu sesibuk itu? Adikku baru pertama kali datang ke rumah. Padahal dalam hatinya dia pasti senang. Aku tidak ada, jadi tidak ada yang mengganggu waktu mereka berduaan. Bersandiwara? Siapa yang tidak bisa? Aku memasang nada sedia. Tugas dari kantor ini bonusnya 100.000 loh. Bukankah kamu bilang ingin ganti mobil? Mendengar itu, wajahnya langsung berseri-seri. Oke. Kalau begitu, kamu fokus kerja saja. Cepat pulang ya kalau sudah selesai. Iya, aku tahu. Setelah menjawab, aku langsung menutup telepon. Waktuku hanya tinggal 3 hari. Aku harus bergegas menimbun persediaan. Di kehidupanku yang lalu, hujan deras yang luar biasa. Hanya dalam waktu 2 hari, sudah menenggelamkan seluruh lantai 1. Banjir bandang di banyak tempat, memblokir jalan keluar. Disusul dengan putusnya pasokan air dan listrik. Makanan pun perlahan-lahan menipis. Punya uang pun tidak bisa membeli sebutir nasi. Kali ini, aku harus benar-benar siap. Aku menyewa sebuah gudang kecil di lokasi terpencil. Mengenakan topi dan masker. Aku tiba di pasar grosir. Di toko beras, aku membeli 50 karung beras dan 50 jerigen minyak. Pemilik toko dengan senang hati setuju untuk membantu mengantarkan barang. Dia sambil lalu bertanya, "Beli sebanyak ini untuk apa?" "Ini tunjangan untuk karyawan di acara tahunan perusahaan." Aku menjawab dengan suara yang kuberatkan. Aku lalu pergi ke toko lain. Dengan alasan yang sama. Aku membeli 50 karton, berbagai macam mie instan, mie goreng. Tentu saja, makanan siap saji seperti sosis dan asinan sayur. Telur rebus dan lain-lainnya sampai belasan karton. Mempertimbangkan kemungkinan listrik akan padam. Berbagai macam nasi instan yang bisa dipanaskan sendiri, dan hotpot juga tidak keluarkan. Untuk menghindari kecurigaan, aku pindah ke pasar grosir yang lain. Di sana, aku membeli banyak sekali camilan, keripik kentang, ceker ayam, ceker bebek, dan sebagainya. Setelah merasa cukup, aku pulang ke rumah. Si brengsek dan si pelakor itu sedang duduk di sofa menonton TV. Melihatku pulang dengan tangan kosong, wajah mereka langsung masam. "Kakak, sayang. Maaf ya. Kantor memberiku tugas mendadak. Aku harus pergi keluar kota selama beberapa hari." Mendengar itu, mereka berdua langsung gembira karena aku tidak akan ada di rumah. Keesokan paginya, aku memesan banyak barang secara online dan dikirim ke gerbang komplek. Aku mendorong troli bolak-balik membawa barang ke rumah. Aku sengaja melewati tempat-tempat yang ramai. Hui, beli barang sebanyak itu untuk apa? Banyak ibu-ibu yang bertanya karena tidak mengerti tindakanku. Saya mau pergi dinas beberapa hari. Aku sengaja nyitok makanan buat pacarku dan adiknya. Awalnya, Xiao Shan kira aku beli lobster atau abelon. Tapi pas lihat isinya cuma mie instan, sosis, roti, biskuit, dan sejenisnya. Dia langsung marah-marah. "Ngapain kamu beli makanan sampah kayak gini?" Sambil ngomong gitu, dia nendang kardus mie instan dengan cicit. "Aduh, Dek. Aku kan cuma takut kalian malas masak. Beberapa hari lagi, ada kejutan lain yang datang loh." Setelah lihat jam, aku langsung pergi dari sana. 2 hari berikutnya, aku terus lanjut menimbun barang. Mulai dari obat-obatan, pakaian, sampai kebutuhan sehari-hari, semua aku beli. Aku lihat langit mulai mendung. Jadi aku buru-buru kembali ke rumah sewaanku. Malamnya, hujan mulai turun. Awalnya nggak ada yang peduli sama gerimis kecil ini. Tapi keesokan harinya, gerimis itu berubah jadi hujan badai. Butiran hujan menghantam jendela dengan keras, menimbulkan suara yang sangat berisik. Barulah orang-orang sadar ada yang nggak beres. Mereka buru-buru keluar buat beli makanan. Hasilnya, banyak dari mereka yang tersapu oleh arus banjir yang deras. Perutku mulai terasa lapar. Aku jalan ke dapur dan masak sarapan kesukaanku. Sambil makan, aku penasaran Mi Ren Yao dan Xiao Shan lagi ngapain. Jadi, aku membuka rekaman CCTV. Karena sekarang masih ada makanan. Kondisi mereka berdua masih baik-baik saja. Cuma yaitu, rumahnya penuh sampah di mana-mana. "Xiao Shan, rumah ini udah bau. Kamu beresin gear," kata Mi Ren Yao sambil terus main game. "Menurutmu, si Hui Hui itu sengaja nggak sih? Coba, kalau dia ada di sini, kan bisa masakin kita. Bisa beresin rumah juga." Mi Ren Yao menjawab tanpa menoleh. "Kalau dia nggak kerja cari uang, kita mau jajan pakai apa? Makan mie instan tiap hari, aku juga pengen ganti menu." Xiao Shan mendekat ke jendela, melihat hujan lebat di luar. "Aku juga mau beliin kamu makanan enak. Tapi hujannya gede banget. Aku nggak bisa keluar," jawab Mi Ren Yao. "Hujannya terlalu deras. Aku nggak rela dong kalau sayangku kenapa-napa di luar sana." Ternyata dia paham juga ya. Tapi di kehidupanku yang sebelumnya, saat kami kehabisan makanan, Mi Ren Yao langsung mendorongku keluar rumah. Aku harus pakai papan kayu sebagai perahu.
Menerjang badai sendirian. Setelah susah payah mencari sedikit makanan. Pas pulang masih saja dibilang kurang. Miren Yao kalah main game, lalu membanting HP-nya dengan kesal. Coba aja Hui Hui ada di sini. Pasti kita bisa suruh dia keluar cari persediaan. Xiao Xian dapat ide cemerlang. Kan lagi hujan badai, dia juga nggak bisa kerja. Suruh aja dia pulang. Miren Yao merasa ide itu masuk akal. Dia langsung mengambil HP-nya dan menelponku. Aku mematikan suara CCTV, lalu mengangkat teleponnya. Hui Hui, hujannya deras banget. Kamu di mana sekarang? Hujannya gede banget, aku terjebak di hotel dekat sini. Aku mengambil sebotol minuman, dan sengaja membukanya dengan suara keras. Miren Yao mendengar suara itu, dan bertanya dengan curiga. Hui Hui, tadi itu suara apa? Oh, aku lagi buka minuman. Hotel berbintang emang enak ya? Tiap jam makan, makanan selalu diantar. Katanya Sid, makan siang hari ini ada steak sama udang. Miren Yao sampai menelan ludah karena ngiler. Dia lalu memintaku pulang dengan alasan khawatir, dan memintaku sekalian membeli makanan. Oke, aku berangkat sekarang. Setelah menutup telepon, aku langsung mematikan HP-ku. Dengan perut kenyang, aku santai nonton serial di tablet. Badai tidak berhenti. Di hari ketiga, banyak rumah sudah terendam banjir. Lantai 1, banyak rumah mulai kehabisan makanan, memicu kerusuhan. Berita di TV terus-menerus mengabarkan. Pemerintah tidak akan meninggalkan siapapun. Mengingatkan semua orang untuk tidak keluar rumah. Pihak berwenang sedang mencari solusi. Aku mengambil tabletku dan membuka aplikasi chat. Karena teleponku tidak bisa dihubungi, Miren Yao terus-terusan menelponku lewat aplikasi. Aku membuka grup chat kompleks perumahan. Ada yang punya makanan gak? Aku tukar pakai emas. Rumahku di lantai 2. Lantainya sudah terendam air. Rumahku juga, ada yang punya tempat mengungsi. Aku bersedia bayar mahal. Grup itu penuh dengan permintaan tolong. Sayangnya, tidak ada yang merespons. Wajar saja, di saat seperti ini semua orang sibuk menyelamatkan diri. Kalaupun ada yang mau menolong, mereka pasti takut dengan niat orang lain. Aku melihat Miren Yao terus-terusan mengirimiku pesan. Menyuruhku segera mengangkat telepon. Sambil berjalan ke dapur, aku menyalakan HP-ku. Hui Hui, kenapa HP-mu mati? Katanya mau bawa makanan pulang. Kamu gak mungkin ninggalin aku. Dan adikku buat enak-enakan sendiri di luar kan? Mumpung masih ada listrik, aku menanak nasi. HP-ku kehabisan baterai. Listrik di hotel baru nyala lagi. Waktu itu aku sudah beli semua barang dan nekat keluar menerjang hujan. Tapi hujannya terlalu deras, aku nggak bisa pulang. Sekarang di hotel juga sudah nggak ada makanan lagi. Di seberang telepon, dia terdiam sejenak. Kamu juga nggak punya makanan? Aku bisa mendengar nada mengejat dalam suara Miren Yao. Sepertinya, kalau aku kelaparan, dia malah merasa senang. Saat ini, aku sangat ingin mengirimkan foto makanan. Lezat di hadapanku kepadanya, tapi sekarang belum waktunya. Iya Neil, untung saja sebelum pergi. Aku sudah beli banyak mie instan dan roti untuk di rumah. Aku lagi cari cara Neil. Lagi cari papan kayu. Atau styrofoam buat rakit darurat untuk pulang. Apa? Miren Yao berteriak kaget. Aku menahan tawa dan berpura-pura sedih. Aku mau pulang. Di rumah kan aman. Dan masih ada makanan. Jangan pulang. Makanan di rumah juga nggak banyak. Kalau kamu pulang, kami nggak akan bukain pintu. Setelah berkata begitu, Miren Yao langsung menutup telepon. Aku tersenyum dan mulai makan. Tenang saja, dalam beberapa hari lagi, pertunjukan yang sesungguhnya akan dimulai. Hari ke-7 badai. Aku mengirim pesan di grup menggunakan akun keduaku. Aku ingat dan, Sewak yang di unit 808 itu, beberapa waktu lalu bawa pulang banyak banget kardus mie instan. Aku juga lihat. Katanya dia mau dinas luar. Jadi dia nyiapin makanan buat pacar dan adiknya. Iya, betul. Aku juga lihat. Dia nyiapinnya banyak banget loh. Seketika, grup chat menjadi ramai. Semua orang ramai-ramai memenjian unit 808. Karena di rumahmu ada makanan. Keluarin dong. Kita hadapi masa sulit ini bersama-sama. Betul, di saat genting begini, kita harus saling bantu. Kayaknya yang punya unit 808 lagi dinas luar dan di rumah cuma ada pacar sama adiknya kan? Kalau gitu, pacarnya ada di grup ini nggak? Yang mana orangnya? Coba kasih tanggapan dong. Aku melihat pesan-pesan di grup. Lalu aku ikut memention Miren Yao. Semua orang mau kamu bagi makanan. Kamu putuskan sendiri saja ya. Aku lagi di luar, jadi nggak bisa ambil keputusan. Setelah mengirim pesan itu, aku langsung membuka CCTV. Aku mendengar dia dan adik kesayangannya itu sedang mengumpat kasar.
Xiao Shan berteriak tak berdaya. Siapa yang tahu kapan badai ini berhantar? Aku nggak mau bagi makanan ke orang lain. Wajah Mi Renyao tampak masam. Hui sialan ini. Dia tahu aku nggak izinkan dia pulang. Jadi dia sengaja mau mencelakai kita. Mereka berdua tampak sangat cemas. Melihat grup yang terus-menerus memention dirinya. Orang-orang di grup yang tadinya berbicara baik-baik. Perlahan berubah menjadi ancaman untuk datang dan menjarah bersama-sama. Kak, gimana nih, Yang? Mereka kayaknya beneran mau naik dan menjarah kita. Tubuh Xiao Shan gemetar tak henti-hentinya. Gimana kalau kita kasih 2 bungkus mie instan saja? Mi Renyao menjawab. Boleh, Lai. Kalau tidak, nanti mereka serbu ke sini dan ambil semuanya. Terus kita makan apa? Mereka berdua dengan berat hati mengeluarkan 2 bungkus mie instan. Dengan hati-hati mereka membuka pintu dan melemparkannya ke depan pintu, lalu mengirim pesan di grup. Di rumah cuma tersisa 2 bungkus mie instan. Sudah kutaruh di depan pintu. Kalian jangan cari aku lagi ya. Mending tidak usah kirim pesan itu. Begitu dikirim, banyak sekali orang di grup yang memakinya. Lo mau bohongin siapa, Setang? Gue lihat sendiri pakar lo. Nyiapin makanan sebanyak itu. Paling tidak ada puluhan kardus mie instan yang disiapkan buat kalian. Masa baru beberapa hari sudah habis? Iya, betul. Kalian itu babi atau apa? Makannya kok cepat sekali habisnya. Cepat keluarin. Kalau tidak, kami serbu ke atas dan makan kalian sekalian. Keluarkan. Kita harus senasib sepenanggungan. Kalian berdua sembunyiin makanan sebanyak itu juga percuma. Bahkan ada yang mengirim voice note makian di grup. Mi Renyao jadi ketakutan. Dengan panik dia mengeluarkan 3 kardus mie instan lagi. Kali ini, dia bilang di grup kalau di rumahnya benar-benar sudah tidak ada apa-apa lagi. Semua makanan barusan sudah ditaruh di depan pintu. Grup pun menjadi tenang. Malamnya, dari CCTV di luar pintu, aku melihat ada orang. Mengendap-endap mencoba mencongkel pintu. Pintu rumahku adalah pintu dengan kata sandi elektronik. Dan aku sudah lama mencabut dan membuang baterai di pintu itu. Sekarang, pintu ini jadi tidak terlalu berguna. Dengan mudahnya, mereka berhasil mencongkelnya hingga terbuka. Melihat adegan ini, dengan antusias aku menelepon Mi Renyao untuk memberitahunya. Mi Renyao terbangun karena berisik. Belum sempat mengangkat telepon, dia sudah mendengar suara gaduh seperti ada yang menggeledah di ruang tamu. He Xiao Shan buru-buru lari dari kamar ke ruang tamu. Kalian ini siapa? Kenapa ada di rumah saya? Cepat pergi dari sini. Melihat Mi Renyao dan Xiao Shan keluar, mereka tetap melanjutkan menggeledah. Mi Renyao dan Xiao Shan bergegas maju untuk menghentikan mereka. Salah satu pria melihat Mi Renyao berani menghalangi, maju dan meninju wajahnya. Mi Renyao berteriak kaget dan jatuh ke lantai. Meringis kesakitan. Xiao Shan juga ditampar. Dia segera berlari ke sisi Mi Renyao dan membantunya berdiri. Sebelum mereka sempat bereaksi, sebilah pisau sudah menempel di leher mereka. Di saat seperti ini, bunuh 1-2 orang. Tidak akan ada yang peduli. Kalau mau hidup, serahkan semua makanan dengan baik-baik. Mi Renyao dengan gemetar mengangkat tangannya, menunjuk ke ruang anti-malin di dalam. Semua ada di sana dan di dapur. Mereka semua bergegas membuka pintu. Melihat setengah ruangan penuh dengan mie instan dan berbagai macam makanan, mereka langsung tersenyum gembira. Seseorang mengambil ponsel, memotret, dan mengirimnya ke grup. Lalu memention semua orang. Setiap rumah kirim 1 orang ke atas untuk mengambil makanan. Tidak lama kemudian, banyak orang dari gedung itu datang dan mengantri untuk mengambil. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang pulang dengan puas. 1 ruangan penuh makanan. Dibagi-bagi hingga hanya tersisa 2 atau 3 bungkus mie instan. Tidak bisa begini. Kalian tidak bisa mengambil semuanya. Xiao Shan menangis meraung. Dia. Seorang ibu-ibu menampar sisi lain wajahnya. Mi Renyao juga bergegas menghalangi mereka pergi. Kami masih berdua di sini. Tolonglah, sisakan sedikit untuk kami. Hasilnya, mereka malah dikeroyak dan dipukuli habis-habisan. Orang-orang sudah pergi semua. Tapi makanannya juga lenyap. Mereka berdua benar-benar dilanda keputusasaan. Ada penghuni kompleks yang membentuk kelompok untuk mencari makan di luar. Mi Renyao dan Xiao Shan sudah tidak tahan lagi dengan rasa lapar. Jadi mereka terpaksa ikut dengan rombongan besar itu. Tapi, tidak ada seorang pun di kompleks yang menyukai mereka. Setelah berputar-putar mencari di luar, semua orang berhasil mendapatkan sedikit makanan. Hanya mereka berdua yang pulang dengan tangan kosong. Aku teringat dulu mereka juga memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa menahan tawa sinis. Setelah beberapa hari, melihat mereka sudah sangat lemas karena kelaparan. Dengan murah hati aku mengirim pesan ke Xiao Shan. Adik, di bawah tempat tidur kamarku. Sepertinya ada beberapa bungkus biskuit. Ambil saja.
Xiao Shan yang melihat pesanku segera berlari ke kamar. Setelah melihat dari CCTV, dia mulai makan dengan lahap. Sambil tersenyum, aku juga mengirim pesan ke Miren Yao. Miren Yao, aku baru ingat, sepertinya di bawah tempat tidurku masih ada sedikit makanan. Miren Yao melihat pesanku. Langsung melesat ke kamar. Sambil tersenyum, aku melakukan video call dengan Miren Yao. Dasar licin. Kamu lagi diam-diam makan di dalam ya? Benar saja, saat putus asa, kemesraan mereka di masa lalu, hanya karena sedikit makanan, berubah menjadi neraka yang mematikan. Miren Yao mengerahkan seluruh tenaganya. Mati-matian mendobrak pintu. Dia takut semua makanan dihabiskan oleh Xiao Shan. Xiao Shan mendengar suara dobrakan berat, brak, brak. Ketakutan dan buru-buru menyumpal mulutnya dengan roti. Setelah pintu berhasil didobrak, Miren Yao melihatnya. Pemandangan dia sedang menyuapkan makanan ke mulutnya. Matanya langsung berkilat. Dan langsung menerjang. Sebuah tamparan mendarat di wajah Xiao Shan. Beraninya kamu makan sendiri. Cepat berikan padaku. Melihat Xiao Shan ingin kabur, Miren Yao menjambak rambutnya dan membenturkannya keras ke dinding. Saat Xiao Shan jatuh, kepalanya tidak sengaja terbentur sudut meja. Darah langsung menggenang. Miren Yao hanya menatap kosong. Ketika dia sadar kembali, Xiao Shan sudah tidak bergerak lagi. Dia ragu sejenak, lalu menyeret Xiao Shan ke dekat jendela dan melemparkannya ke bawah. Lalu dia menggeledah kamarku. Tapi tidak menemukan makanan apapun lagi. Hujan deras masih turun. Entah kapan akan berakhir. Pagi harinya, aku memasak malazianggo. Dengan segelas anggur merah, di sampingnya juga ada berbagai macam hidangan pembuka. Telepon. Begitu tersambung, dia melihat makanan di mejaku. Mulutnya ternganga. Air liurnya menetes dari mulutnya. Hui hui. Bukannya kamu bilang sudah tidak punya makanan lagi? Kamu di mana? Aku khawatir sekali sama kamu. Aku tertawa dan berkata, ini kan begitu ada makanan, aku langsung memberitahumu. Hui hui. Ternyata kamu yang paling mencintaiku. Kamu di mana? Aku akan segera ke sana. Aku berpura-pura malu dan menganggur. Aku di Hotel Hui Buffet, kamar 906. Cepatlah kemari. Makananku di sini cukup untuk kita berdua selama sebulan. Miren Yao dengan tidak sabar mengambil sepotong papan busa. Pergi ke lantai 2. Dan melompat ke dalam arus air yang deras. Meskipun dia bisa berenang, sayangnya dia sudah kelaparan berhari-hari. Begitu melompat ke air yang dingin, dia langsung menghilang. Seorang penghuni kompleks yang melihatnya mengambil fotonya dan mengirimkannya ke grup. Seminggu lagi berlalu. Hujan akhirnya berhenti. Berdiri di dekat jendela, aku bisa mendengar sorak-sorai orang-orang di kompleks. Aku pun tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Hidup itu memang indah ya.